Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, usikum wa nafsiya bi taqwallahi faqad faza man ittaqa. Ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik para jemaah rahimakumullah. Ayat yang barusan saya baca itu sudah sangat populer ya di masyarakat. Hampir tiap Jumat itu dibaca oleh para khatib. Cuma yang perlu kita garis bawahi berkaitan dengan ayat itu adalah takwa kepada Allah itu dikaitkan dengan orang supaya menyerahkan dirinya kepada Allah. Tapi kalau oleh Departemen Agama menyerahkan dirinya kepada Allah itu mati namanya. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian mati kecuali sudah dalam keadaan Islam, kata terjemahan Departemen Agama. Tapi Islam itu sendiri maknanya adalah aslama yuslimu, Islam, Muslim itu menyerahkan diri. Oh, kalau begitu kita ini tidak diharapkan untuk tidak mati sebelum menyerahkan diri kita kepada Allah. Tetapi menyerahkan diri kepada Allah itu ada dua yang paling penting. Ada orang menyerahkan diri kepada Allah karena terpaksa. Ada orang menyerahkan diri kepada Allah karena taat. Kita ini yang mana? Atau tidak kedua-duanya? Kedua-duanya iya. Tapi ada yang orang itu cuma satu saja, menyerahkan diri kepada Allah karena terpaksa. Loh, itu pikiran begitu itu bukan karangan saya, Pak. Ada di Quran. Ustaz, kalau begitu ada orang yang dipaksa oleh Allah. Ya iya. Ya bukan orang lain, kita juga dipaksa sama Allah. Sekarang jadi dewasa ya, atau sudah tua. Nanti kan lama-lama jadi tua toh. Tambah tua, meninggal. Itu semua, tidak ada yang tidak. Jadi orang Islam itu menghadapi masa-masa begitu, situasi-situasi begitu itu biasa saja. Itu namanya aslama lillahi karha, terpaksa. Oh, ternyata kita ini sudah dipaksa oleh Allah jadi tua. Iya. Kita ini dipaksa oleh Allah tidak kuat. Iya. Nah, itu kalau di kitab-kitab tauhid, begitu itu namanya mengikuti hukum secara kauni alam. Jadi mengikuti hukum kauniyahnya Allah. Saya beri contoh ya, Pak. Bukan manusia ya, Pak. Ini air kalau dimasukkan di freezer jadi apa? Es. Mengapa? Nah, itu kan sudah sering saya omongkan itu. Ya karena dingin, Pak, kan begitu ya. Saya tanya. Karena pinternya orang membuat alat yang namanya freezer sehingga air bisa jadi beku, atau karena di dalam air ini ada hukumnya Allah? A apa B? Jawabannya?
Kalau dijawab B berarti tauhidnya mantap. Iya. Manusia nggak bisa membuat air ini, Pak. Lalu di dalam air ini ada hukumnya Allah. Kalau didinginkan ya jadi beku, kalau dipanaskan panas tertentu ya jadi mendidih. Bukan karena alatnya. Karena di dalam air ini ada hukum begitu. Ada hukum begitu. Kalau tidak ada alat, lalu air ini dibawa ke daerah tertentu yang suhunya di bawah 0 derajat, jadi apa? Jadi juga. Jadi bukan karena alatnya. Sak pinter-pinternya orang membuat alat, kalau di dalam air ini nggak ada hukum yang begitu, bisa beku nggak? Nggak bisa. Ini maknanya air ini punya rasa ketundukan sama Allah. Tak kasih contoh yang lain ya. Oh kalau begitu alam ini sudah disetting Pak sama Allah, sudah diatur, ada faktor ketundukan sama Allah. Iya, ini namanya aslama lillahi karha, terpaksa. Benda, barang, manusia, ya, binatang, tumbuh-tumbuhan. Maka dari sudut pandangan yang berbeda, orang Islam tidak boleh mencemooh ayat kauniyahnya Allah. Nah, ini dulu baru nanti yang di sini. Sini banyak nanti ya. Oh, kalau begitu manusia tidak boleh mencemooh ayat kauniyahnya Allah. Siapanya? Iya. Saya beri contoh. Angin aja, angin. Ada yang bisa menyebutkan fungsinya angin itu diciptakan oleh Allah untuk apa? Oh, sampean bukan petugas di BMKG itu, makanya nggak tahu ya. Angin itu macam-macam Pak di dalam Al-Quran. Loh, angin loh diurus sama Quran itu. Ada yang angin itu memang diciptakan Allah untuk mengawinkan. Wa arsalna riyaha lawaqih. Kami kirimkan angin itu untuk mengawinkan. Mengawinkan apa? Tumbuh-tumbuhan. Putik sama apa? Benang sari. Ketika anginnya sepoi-sepoi lalu terjadi penyerbukan yang sempurna. Ketika terjadi penyerbukan yang sempurna, maka hasilnya tumbuh-tumbuhan tadi bagus. Apa itu? Pada umumnya yang banyak gampang diketahui adalah jagung. Tapi kalau anginnya puting beliung, penyerbukannya sempurna enggak? Terjadi enggak penyerbukan antara putik sama benang sari secara sempurna? Enggak. Loh, angin aja dibahas di Quran itu, salah satu fungsinya begitu. Wes. Sekarang saya tetap angin tapi yang lain. Ada enggak angin puting beliung yang memporak-porandakan situasi lingkungan masyarakat? Ada. Yang sampai kecepatannya 150 km per jam. Bisa begitu, Pak? Orang tidak boleh mencemooh itu, karena itu ayatnya Allah. Itu di kitab tauhid dibahas itu, Pak. La tasubbur rih. Jangan mencaci maki angin. Karena angin itu yang membuat Allah. Lalu kalau ada angin begitu gimana, Pak? Suruh berdoa. Allahumma inna nas'aluka min khairi hadhihi rih wa khairi ma fiha wa khairi ma umirat bihi. Wa na'udzubika min syarri hadhihi rih wa syarri ma fiha wa syarri ma umirat bihi. Minta perlindungan kepada Allah dari ketidakbaikan angin. Karena ada yang tidak baik, itu bisa memporak-porandakan apa saja. Ya, dan mohon kepada Allah dari kebaikan angin itu. Itu kalau angin. Kalau contoh yang ada di kitab itu angin ya. Kitab yang lama itu. Sekarang saya beri contoh yang kedua. Ini buktinya bahwa alam itu, benda itu tunduk sama Allah, maka manusia tidak boleh mencemooh itu tadi. Angin, saya kasih contoh. Sekarang saya kasih contoh yang kedua. Banjir. Mudah-mudahan jenengan saya tidak kebanjiran. Orang kalau rumahnya kebanjiran, lantainya kebanjiran, taruhlah cuma 2 cm tok. Seneng apa? Senep. Kalau orang marah-marah sama airnya, boleh nggak? Oh, gak seneng aku banjir. Memang gak seneng, tapi dia marah, yang dimaki-maki air. Boleh gak? Tidak boleh. Ya sudah, ditangani saja, dibersihkan ini. Ternyata kambang kabeh, ya sudah. Jangan memarahi airnya.
Kalau air itu bisa ngomong, tapi air kan tidak bisa ngomong ya Pak ya. Kayak bulan nggak bisa ngomong. Apa ngomongnya angin? Apa air? Bu, jangan marahi saya. Sebelum sampean itu lahir, sifat saya itu sudah diciptakan oleh Allah menggenangi tempat-tempat yang rendah. Salahnya sampean sendiri rendah, makanya tak genangi. Itu kalau air bisa ngomong. Siapa yang membuat air itu menggenangi tempat-tempat yang rendah? Nah, di situ maksud saya. Jadi ini adalah hukum kauniyahnya Allah tadi Pak, yang dalam bahasa tauhid aslama lillahi karha, menyerahkan dirinya kepada Allah karena terpaksa. Nah, yang sebelah sini itu aslama lillahi tau'an, menyerahkan diri kepada Allah karena taat. Panjenengan tadi dipanggil as-salatu khairum minan naum. Enak mana? Tidur sama ke masjid? Enak? Tidur. Kalau saya menjawab enak ke masjid ya goro. Enak tidur. Tapi mengapa ke masjid Pak? Menyerahkan dirinya kepada Allah karena senang. Kok senang Pak Ustaz? Wong enak tidur. Ya enaknya iya. Tapi karena sholat itu hukumnya Allah, maka itu saya laksanakan dengan senang. Nah ini yang saya mau bahas itu, yang ini, bukan yang ini ya. Kalau ini itu alam sudah, nggak usah dibahas, orang sudah mengerti. Maka di dalam surat Al-Imran ayat 83 itu ada ayat begini. Nanti adik-adik bisa mencocokkan kalau di HP-nya ada Quran. Afa ghaira dinillahi yabghun. Apakah selain dari agama Allah yang mereka cari? Dalam konteks kita ya agama Islam. Apakah selain dari agama Allah? Afa ghaira dinillahi yabghun yang mereka cari? Padahal itu terjemahnya juga padahal. Walahu aslama man fis samawati wal ardi. Padahal apa saja yang di langit dan apa saja yang ada di bumi itu menyerahkan dirinya kepada Allah. Nah, itu menyerahkan diri. Anjir-anjir ya menyerahkan diri, saya juga menyerahkan diri. Orang itu nggak bisa Pak bertahan kayak sekarang ini aja semuanya nggak bisa. Ayo, tahun berikutnya berubah nggak kita? Nggak kerasa perubahan itu. Berubah semakin jauh dari Allah apa semakin dekat? Dekat. Sepanjang itu kemarin ada teman saya, usianya seusia saya kalau tidak salah, atau mungkin di bawah saya. Hari Rabu itu masih ketemu sahabat saya di Masjid Al-Manar. Hari Rabu. Hari Kamis kemarin, hari libur, tanggal merah, jam 8 dibawa ke rumah sakit Siti Khadijah. Beberapa menit setelah sampai di rumah sakit Siti Khadijah sudah dinyatakan wafat. Nah, ini mananya adalah orang itu menyerahkan diri, pasrah sama Allah, nggak bisa menolak, bertahan nggak bisa. Nah, ikuti yang ini tadi Pak, yang hukumnya Allah yang syar'i, supaya ketika sewaktu-waktu tadi dipanggil Allah menyerahkan dirinya kepada Allah, ini sudah sempurna. Nah, ini yang mau dibahas itu ini. Walahu aslama man fis samawati wal ardi tau'an. Padahal yang di langit dan di bumi itu menyerahkan dirinya kepada Allah baik karena tau'an. Yang ini yang mau dibahas, tau'an. Wa karha, dan terpaksa. Orang jadi sakit terpaksa, orang jadi tua terpaksa. Air jadi membeku terpaksa, air jadi mendidih terpaksa. Batu diletakkan di atas air tenggelam terpaksa, dipaksa sama Allah. Cuma anak-anak mempelajari secara ilmu fisikanya saja. Oh, BD-nya lebih berat daripada BD air. Naik ke atas, turun, itu ada gravitasi. Sampai tinggi-tingginya, nanti di sana tidak ada gravitasi. Benda itu ngayang, ngawang begini, tidak jatuh.
Ini semuanya adalah sudah disetting oleh Allah. Hukum Allah tadi, ya. Nah, begitu. Maka banyak para ilmuwan yang masuk agama Islam itu karena faktor alam ketika dia meneliti. Siapa yang membuat begini ya? Allah. Jangankan alam, dalam diri manusia ini loh, jenengan saya itu ada hukumnya di sini, hukum alam. Oh, kolesterolnya tidak boleh lebih dari berapa? Itu hukumnya siapa itu? Hukumnya Allah yang dipelajari oleh manusia. Oh, tensinya tidak boleh 130 per. Kepala nggak tahu wajah ya. Itu ya. Oh, asam uratnya tidak boleh lebih dari berapa? Tanya itu di di labnya. Tidak boleh lebih dari itu. Itu adalah kesimpulan yang dipelajari oleh manusia dari hukumnya Allah. Ini bahaya sama asam uratnya sampai 7 ya. Lebih dari 7 ya. 10. Makanya cekot-cekot. Itu hukumnya Allah. Orang itu hanya mempelajari saja. Nah, sampai harus minum allopurinol itu. Nah, kalau kolesterolnya tinggi itu minum simvastatin. Tapi saya tensinya tinggi itu. Oh, amlodipin kan. Betul Pak ya? Wes kita bahas itu ilmunya Pak Dokter itu ya, bukan ilmu saya. Tapi alhamdulillah Allah mentakdirkan saya tidak mengkonsumsi itu semuanya. Ya, mudah-mudahan jenengan dan saya keluarga disehatkan sama Allah. Nah sekarang saya bahas hukum yang ini. Judulnya adalah Inil hukmu illa lillah. Hukum itu miliknya Allah. Nanti jenengan boleh mereaksi Pak ini Pak. Kalau enggak sependapat. Kan boleh tuh, enggak sependapat? Boleh. Enggak sependapat. Hukum itu miliknya Allah. Oh, kalau begitu manusia tidak berhak Pak membuat hukum. Ya enggak, miliknya Allah kok. Dalam bahasa yang lain, otoritas membuat hukum itu ada di Allah, bukan di manusia. Nah, lafalnya begini. Khalaqallahu alam li ibadatihi wahdahu. Nah, ini yang saya terangkan tadi. Allah menciptakan alam untuk satu tujuan, yaitu menyembah Allah. Loh kok alam Pak Ustaz? Ya alam semuanya itu, benda, barang itu untuk menyembah Allah. Caranya, ya menurut caranya yang Allah sudah tetapkan. Kalau air yang mendidih, kalau angin ya itu tadi, kalau macam-macam lah itu ya. Tapi untuk manusia mengikuti hukumnya Allah tidak dengan cara begitu. Saya ulangi, kalau manusia untuk mengikuti hukumnya Allah tidak seperti alam disetting lalu jadi, enggak. Apa kalau manusia? Wa arsalalahum rusula. Khusus untuk manusia Allah mengutus para rasul, deretan para nabi dan para rasul. Untuk apa? Li ta'limihim. Untuk mengajarkan sesuatu kebenaran kepada manusia. Wa anzala ma'ar rusul. Terus Allah menurunkan bersama para rasul tadi al-kutub. Apa Pak al-kutub? Kitab. Nah, saya tanya. Jenengan yang hidup sekarang itu kebagian kitab yang namanya apa? Halo? Al-Quran. Betul Pak ya? Saya tanya. Apa betul Al-Quran itu bahasanya saja Arab tapi maknanya sangat universal, menyangkut banyak aspek kehidupan manusia? Jawabannya betul. Dalam bahasa Arab, Al-Quran Arabiyyun lughatan wa alamiyun maknan. Quran itu bahasanya tak Mas, bahasa Arab, tapi maknanya juga menyangkut banyak aspek kehidupan manusia. Sampai yang kecil-kecil tadi saya sebutkan, angin juga disebutkan dalam Al-Quran. Ya. 2 tentang Quran, tip-tipnya supaya kita paham. Apa betul Al-Quran itu bukan buku ilmiah? Saya teruskan dulu ya. Ini enteng-entengan Pak. Apa betul Al-Quran itu bukan buku ilmiah, tapi di atas Al-Quran bisa dikembangkan teori-teori ilmu pengetahuan? Bingung? Kalau bingung tidak saya teruskan Pak. Betul. Nah ini tugasnya adik-adik yang kuliah-kuliah itu.
Ustaz, ternyata di Quran itu banyak ketentuan berkaitan dengan alam. Iya. Saya cuma meneliti saja. Angin tadi yang saya katakan, variasinya angin di Quran itu macam-macam, Pak. Salah satunya sudah saya sebutkan tadi, mengawinkan. Ada lagi yang disebutkan dengan arsalna riyaha lawaqih. Ada lagi apa? Allah mengirimkan angin itu untuk mendorong mendung. Mendung dari satu daerah ke daerah yang lain. Ya, dari satu negara ke negara yang lain. Mendung itu didorong pakai apa? Angin. Coba saya tanya, bapak-bapak, ibu-ibu yang rumahnya dekat laut atau sungai, sebelum ada mesin, dulu menggerakkan perahu itu pakai apa? Pakai apa? Jangan angin, Pak, pakai layar. Lalu layar kok bisa perahunya bergerak dari satu pulau ke pulau yang lain? Faktor apa itu? Angin. Berarti angin ini energi enggak? Nah, itu dibahas di Quran. Makanya saya tadi mengatakan Al-Quran itu bukan buku ilmiah, tapi di atas Al-Quran bisa dikembangkan teori-teori ilmu pengetahuan. Wah, luar biasa, Pak. Ya, mudah-mudahan putra-putrinya panjenengan dan kita semuanya dimudahkan oleh Allah mempelajari Quran. Jenengan setuju atau tidak, sebenarnya sistem pendidikan nasional itu harus dimulai dari Quran. Bukan fisika, kimia, biologi, sosiologi, antropologi, tata negara, bukan itu. Tapi Quran dulu. Kelihatannya nggak masuk akal, tapi benar. Ya karena ada tema-tema itu tadi. Al-Quran bahasanya saja Arab, tapi maknanya universal. Dua, Al-Quran itu bukan buku ilmiah, tapi di atas Al-Quran bisa dikembangkan teori-teori ilmu pengetahuan. Nah itu sebenarnya. Nah itu tugasnya para ilmuwan. Wes kita nambah kasih itu. Lalu kitab tadi yang diturunkan oleh Allah menyertai Rasul tadi, dibawa Rasul tadi untuk apa? Liyahkuma bil haqqi wal adli bainahum. Supaya Al-Quran tadi dipakai referensi, pedoman bagi kehidupan manusia, ngerti halal haram ini. Nah sekarang saya tanya, Pak Ustaz, kalau begitu manusia itu tidak dibiarkan begitu saja oleh Allah di dunia? Jawabannya, wes terserah kamu, pokoknya di dunia itu sembarang yang kamu makan boleh. Apakah kita ini dibiarkan saja oleh Allah, apa diurus sama Allah? Caranya ngurus? Ya ini tadi. Dalam kitab yang lain keterangannya begini, Allahu khalaqana wa razaqana walam yatrukna hamalan bal arsala ilaina rasulan faman ata'ahu dakhalal jannah wa man asahu dakhalan nar. Allah itu yang menciptakan kita, memberi rezeki kepada kita, dan tidak membiarkan kita begitu saja. Buktinya apa, Pak? Allah itu tidak membiarkan manusia begitu saja. Allah mengutus Rasul. Faman ata'ahu dakhalal jannah. Siapa yang mengikuti Rasul masuk surga, siapa yang mendurhakai Rasul masuk neraka. Ya terserah Allah. Wong hamba-hambanya sendiri mau di surga-surgakan, mau di neraka-nerakakan. Nah, wa hadzal hukumnya Allah itu, Pak, yang di dalam kitab tadi yang dibawa oleh para rasul, yatamatsalu fi kalamillahi wa kalami rasulih wa yashmilu hukum fil ibadati wal muamalat wal aqaid wa tasyri' was siyasah. Mudah-mudahan putra-putrinya panjenengan ada yang bisa membaca begini-begini itu jauh lebih fasih, lebih benar daripada yang sekarang ini ada. Bisa dipelajari, Pak, ya. Kalau tidak saya terjemahkan, saya baca saja, apa jenengan ngerti? Berarti diterjemahkan kan? Hukum itu menyangkut banyak hal, ada dalam kalamnya Allah dan kalamnya Rasulullah. Berarti Rasulullah itu sumber hukum apa tidak? Saya ulangi, Rasul itu hukumnya Allah itu ada di dawuhnya Allah dan ada di dawuhnya Rasulullah. Betul, Pak? Berarti Rasulullah gerak-geriknya, ucapannya itu menjadi dasar hukum enggak? Makanya, Bu, nah ini ibu-ibu, istrinya Nabi itu boleh cerita pribadi-pribadinya Nabi, istrinya Nabi. Jadi gimana caranya Nabi itu mandi besar, istrinya yang cerita. Oh, Nabi itu kalau membesar berwudu dulu, cuci tangan, cuci kemaluan, nah begitu.
Cuci tangan, cuci kemudian berwudu, kemudian menyiramkan air. Itu istrinya yang cerita. Kok tahu? Nah, yang tidak tahu caranya gimana? Masa ngintip? Ya, atau Nabi Daud. Ramadan, istrinya Rasulullah yang mana? Dirangkul sama Nabi lalu dicium. Besoknya cerita tonggoi. Namanya apa? Istrinya Rasulullah yang mana? Aisyah. Besoknya Aisyah cerita, kemarin itu saya, walakinnahu amlakakum li'irbihi, tapi saya tahu Rasulullah itu orang yang bisa menahan emosinya. Ya, menahan. Jadi puasa-puasa, sama-sama puasa, dirangkul, dicium. Aisyah cerita, saya menerangkan begini, itu di Ringkut itu ada ibu-ibu tanya, Ustaz kalau begitu istri dicium sama suami boleh cerita tonggo itu? Enggak boleh, Bu. Ngono kok diceritakno, enggak boleh. Lah itu ya lain. Karena Nabi itu sumber hukum, sosialisasinya hukum itu dengan cara begitu, istrinya cerita, sahabatnya cerita, kan begitu kan? Supaya orang tahu. Nah, suami sampean itu kan bukan sumber hukum. Sumber loh, jangan masalah. Jangan sumber masalah. Mudah-mudahan rezekinya lewat suami gitu loh, Pak. Ya, Masya Allah ya. Ini nikmatnya orang kumpul di masjid itu begini ya. Jadi hukum itu ada dalam kalamnya Allah dan kalamnya Rasulullah. Wa yashmilu hukum fil ibadat. Nah, hukum itu menyangkut aspek ibadah, wal muamalat, pergaulan, wal aqaid, akidah, wa tasyri' syariat, was siyasa. Ini bukan politik praktis ya. Dalam bidang politik juga ada. Jadi ada hukumnya Allah bidang politik. Misalkan, pemimpin itu adalah diberi amanah sama Allah. Betul nggak Pak? Iya. Pemimpin itu harus adil. I'dilu huwa aqrabu littaqwa. Tidak boleh sepihak di dalam menegakkan hukum. Itu. Caranya memilih pemimpin itu ada kewajiban syar'i memilih yang terbaik. Betul Pak? Ini saya enggak bukan praktis itu ya. Tapi ini syariat itu di situ. Al-hukmu fi siyasah. Wa ghairiha min umuril bashar, dan lain-lain daripada kehidupan manusia, macam-macam persoalan manusia. Nah, sekarang tak urai ada 4 poin. Mudah-mudahan dengan dapat ilmu yang 4 ini. Ya. Apa yang 4 itu Pak? Pertama, al-hukmu fil akidah. Hukumnya Allah dalam bidang akidah. Tauhid yang kita pelajari sekian tahun itu ya. Saya beri contoh. Apakah ada risiko dunia bahwa karirnya orang itu tidak akan lancar, tidak cemerlang kalau dia meniti karir di masyarakat di bidang apa? Andai kata orang itu berbuat syirik sama Allah, percaya sama jimat, percaya sama dukun, percaya sama ini, apakah kemudian karirnya terhambat kalau dia bekerja di sebuah institusi itu? Ada risiko nggak di dunianya? Nggak ada. Tapi oleh Allah boleh nggak? Nggak boleh. Saya itu ngesai jimat, makanya karir saya itu nggak lancar-lancar, dihambat sama Allah. Enggak Pak. Ada enggak orang yang, mohon maaf saya sebut supaya vulgar bahasanya, memel ke dukun bolak-balik tanya dukun, lalu rezekinya itu kemudian dihambat sama Allah? Ada? Enggak ada. Tapi oleh Allah boleh enggak mempercayakan sesuatu yang gaib kepada dukun tadi? Enggak boleh. Ini namanya hukum akidah. Hukum dalam bidang akidah. Al-hukmu fil aqidah, keterangannya bagaimana? Awwalu ma bada'a bihi rusul da'wat tahum huwa tasqiqul aqaid. Pertama kali yang didakwakan oleh Nabi itu adalah hukum dalam bidang tauhid, akidah. Coba tak cek jalannya. Mungkin Ramadan kemarin sudah saya singgung itu ya. Turun dia ngomong no.
Ayo Pak, kalau dirunut rukun Islam itu lebih dahulu mana? Antara syahadat dengan sholat. Semua orang tahu sebenarnya. Syahadat kan? Kalau syahadatnya baik, tauhidnya baik, ada jaminan sholatnya baik Pak. Halo? Iya. Maka tidak kena seperti yang disebutkan Rasulullah. Apa? Orang kalau akidahnya tidak baik, itu apa? Bisa begini. Rajulun yusolli fayuzayyinu sholatahu lima yara min nadhari rajulin. Orang sholatnya diperindah, diperbagus karena dia tahu dilihat orang. Ayo. Kalau nggak dilihat, biasa saja. Berarti ini harus diperbaiki dulu. Ini ada dalilnya Pak. Syahadat sholat. Wes, saya lanjut. Berikutnya apa? Zakat. Ini Nabi pernah memerintahkan sahabatnya yang namanya Mu'ad, innaka ta'ti qauman min ahlil kitab falyakun awwalu ma tad'uhum ilaihi syahadatu an la ilaha illallah. Pertama ajarkan mereka syahadat. Fa inhum ata'u kalidzalika fa'alimhum anna Allah aftarada alaihim khamsa salawatin fi kulli yaumin wa lailah. Kalau mereka sudah ngerti syahadat dan makna-maknanya, ajarkan kepada mereka di dalam Islam itu ada salat 5 kali sehari semalam. Jadi nggak ada riya, ada orang ya budal, nggak ada orang yang budal, dilihat orang ya budal, di absen ya budal, nggak di absen ya tetap budal. Itu kalau akidahnya bagus, maka dimulai dari sini. Nah yang ketiga, fa in hum ata'u kalidzalika fa'alimhu anna Allah tarada alaihim shadaqatan tu'khadhu min aghniyaihim wa turaddu ala fuqaraihim. Mu'ad, kalau orang itu sudah manut ya kamu ajari syahadat dengan baik, akidah. Ajarkan yang berikutnya bahwa di dalam Islam itu ada namanya sedekah, diambil dari orang yang kaya diberikan kepada orang yang miskin. Sekarang saya tanya, ini yang hadir semuanya. Kalau urusan sedekah ini urusan duit enggak Pak? Urusan barang enggak? Apakah ada jaminan pengelolaan duit, manajemen duit itu akan baik dan benar, tidak akan ada yang kececeran kalau orang ini akidahnya baik? Jawabannya iya. Cuma saya teruskan, Ustaz, kalau sedekah itu kan diambil dari orang kaya diberikan orang miskin. Tapi kalau yang dipungut dari orang miskin dikumpulkan diambil orang kaya itu namanya apa Ustaz? Apa namanya? Antum a'lamu bi umuri dunyakum. Sampai lebih tahu urusan dunia daripada saya. Ini Pak. Jadi hukum yang pertama yang harus diletakkan itu adalah hukum dalam bidang akidah. Saya kok yakinnya Pak, kalau orang itu akidah tauhidnya baik, namun saya mohon maaf, diambilkan duit 500 diberikan dia, "Gonmol Mas, ini duit." Tapi tahu duit tidak benar, kira-kira dibawa pulang apa enggak? Kalau tauhidnya betul-betul kuat loh ya, dibawa pulang enggak kira-kira duitnya? Enggak Pak, ini kan duit perusahaan Pak, nanti kan bisa rugi perusahaannya. Kalau kita gerogoti sedikit begini, ini kan miliknya negara. Berarti ini kan BUMN lah. Bapak ngajari saya ini kan setiap minggu begini, nanti ramah-ramah kan rusak Pak. Saya itu beriman sama Allah dan yaumul akhir, hari akhir. Nanti begitu mati saya ditanya uang 500 gimana Pak kira-kira? Disitulah saya kemudian menyatakan, kalau semua dari Sabang sampai Merauke yang beriman kepada Allah itu pikirannya begitu, kira-kira ada orang korupsi nggak Pak? Loh kalau adanya ada sekarang kan begitu Pak ya. Tapi kalau sudah didasari pada akidah yang kuat ya tidak ada. Maka Nabi itu membina umat dan masyarakat itu pertama kali adalah ini akidah. Fahada Yusuf alaihissalam fi sijniyat usahibaihi ila tauhid indama sa'ala ta'birur ru'ya. Ini diberi contoh. Jadi panjenengan dan saya itu disuruh seperti Nabi Yusuf. Pak, Nabi Yusuf itu pernah dipenjara enggak? Itu fakta yang dilakukan oleh Nabi Yusuf itu fakta apa fitnah? Jawabannya? Oh, kalau begitu ada orang dipenjara karena difitnah. Betul Pak? Itu zaman dulu apa zaman now?
Apa setiap masa selalu ada? Oh iya. Contohnya di Quran ada kok. Orang difitnah lalu dipenjara. Nah, itu kan harus mengambil ibrah, pelajaran dari situ. Tetapi bukan itu yang kita bahas. Yang kita bahas adalah hukum dalam bidang akidah. Sesempit-sempit ruang gerak di dalam penjara, Nabi Yusuf menyatakan supaya dakwah tauhid. Karena tauhid itu dasar. Tak potong dulu supaya ada rangsangan panjenengan. Bu, apa betul orang yang mengamalkan tauhid semurni-murninya di dunia itu ada jaminan dia akan masuk surga? Loh, kok enggak pede ini? Ada jaminan enggak? Ada. Lah kan sudah saya terangkan itu. Cuma pengajian begini ini kan tidak seperti kuliah pakai evaluasi ujian, apa kan enggak ada. Kira-kira kalau sudah 10 kali pertemuan lalu ujian, kira-kira walaupun konsumsinya bagus-bagus, banyak yang datang apa banyak yang enggak datang kira-kira? Oh, pengajian kok ada ulangan barang dan mahasiswa ya. Gelem teko wis untung-untungan ya. Iya. Jadi saya ulangi bahwa Nabi Yusuf itu memang orang supaya mengambil ibrah. Tetapi yang kita bahas bukan karena kisahnya atau kasusnya atau yang dituduhkan kepada Nabi Yusuf sehingga Nabi Yusuf itu dipenjara, bukan itunya. Tapi apa? Kesempatan sesempit apapun di dalam penjara tetap Nabi Yusuf mendakwakan tauhid. Ya sahibai sijni arbabun mutafarriquna khairun amillahul wahidul qahar. Wahai teman-teman saya sesama orang yang di penjara. Berarti ada temannya di penjara juga itu sama-sama. Ya. Mana yang lebih baik, ya? Tuhan-Tuhan yang banyak yang kamu sembah itu apakah Allah yang Maha Kuasa? Tentu saja orang beriman jawabannya siapa? Allah. Dan tentang tauhid sudah dibahas mulai dari awal itu. Nanti kita ulangi lagi kitab itu kalau sudah dianggap ini selesai. Ini butuh waktu 4 tahun lagi baru khatam itu. Walaupun kelihatannya cuma begini ya. Lawang tipis, iya tipis, tapi ini mentes gitu ya. Wes, pertama adalah hukum akidah. Intinya orang tidak boleh berbuat apa? Syirik. Dan ada jaminan enggak kalau orang berbuat bebas daripada perbuatan syirik kalau orang itu mati masuk surga? Halo? Insya Allah apa pasti? Oh, dalam kitab itu diterangkan itu. Man haqqaqa tauhid dakhalal jannata bighairi hisabin wala adzabin. Siapa yang mengamalkan tauhid semurni-murninya masuk surga tanpa dihisab, tanpa disiksa. Allahumma ja'alna minhum. Mudah-mudahan kita termasuk yang mereka tadi ya. Ya Pak, itu harus naudzubillah min dzalik, bukan karena saya yang mengajar, enggak. Saya bisa menguraikan panjang lebar berkaitan dengan itu. Hukum yang kedua. Al-hukmu fil ibadat yajibu an na'khudha ahkamal ibadati min sholatin wa zakatin wa hajjin wa ghairiha min al-Qur'ani wal hadits sahih. Hukum Allah yang kedua itu adalah hukum dalam bidang ibadah. Kita wajib mengambil hukum dalam ibadah seperti sholat, zakat, haji dan lain-lain daripada Al-Qur'an dan hadis. Pertanyaannya begini, itu hukum ya, hukumnya Allah. Apakah sebelum ada Nabi Muhammad itu orang mengerti caranya sholat? Jawabannya? Halo? Enggak. Berarti sholat itu harus mengikuti Nabi enggak? Boleh ditambahi gerakan dan ucapannya? Enggak boleh. Karena Nabi mengatakan shollu kama ra'aitumuni wa usolli. Kamu sholat seperti kamu lihat saya sholat itu loh. Jangan dibantah Pak. Nah, sekarang gimana Pak Ustaz caranya melihat Rasulullah sholat? Ya tidak begitu Pak caranya. Ambil di mana? Di hati. Allahu Akbar. Angkat tangannya sampai setinggi berapa Pak? Ini angkat tangan nggak begini nih? Tapi boleh nggak sholat angkat tangannya tingginya sampai di atas kepala? Tidak boleh. Mengapa tidak boleh? Tangan-tangan saya sendiri terserah saya, tidak boleh Mas. Ini urusannya Nabi. Nabi diutus itu ngurusi itu. As-sillah bainal abdi wa rabbih. Saya ulangi,
Nabi itu diutus salah satunya adalah untuk apa? Menjelaskan dan memberi contoh as-sillah bainal abdi wa rabbih. Hubungan antara manusia sama Allah. Tak potong dulu. Orang sholat itu hubungan manusia sama Allah enggak, Pak? Kata Pak Muhajir Effendi. Ada yang tahu nama Pak Muhajir Effendi? Menteri apa? Itu pernah ceritakan pernah jadi rektor di Universitas Muhammadiyah Malang, Pak ya. Mohon maaf saya sebut organisasinya. Namanya perguruan tinggi, walaupun miliknya umat Islam ya. Boleh enggak mahasiswa yang tidak Islam itu kuliah di situ? Boleh. Banyak mahasiswa dari Thailand, dari Pakistan, dari India itu yang kuliah di situ. Tapi bukan muslim. Cuma senengannya ke masjid. Enggak Islam tapi senengannya ke masjid. Apa? Ndelok wong salat. Seneng katanya. Begitu imamnya Allahu Akbar, langsung gini semuanya. Oh, ada yang merintah gitu. Betul cuma gitu dong. Ya. Rukuk Allahu Akbar. Wah, sekian ribu orang di masjid itu langsung senang dia melihat, difoto, di video. Lah, mengapa ada gerakan begitu, jumlahnya juga paten, ini haknya Nabi dan itu adalah hukum dalam bidang apa? Ibadah. Pak, saya tanya. Apakah Allah itu bisa diibadahi dengan gerakan fisiknya manusia? Halo? Saya ulangi. Apakah Allah itu bisa diibadahi dengan gerakan fisiknya manusia? Bisa. Lisan kita gerakkan untuk ibadah. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Dipakai apa ini? Ibadah kan? Mohon maaf. Lah kalau dipakai ngapalno lagu India. Hah? Bukan ibadah. Jadi ibadah-ibadah yang mahdhah itu mengikuti Nabi. Min sholatin wa zakatin wa hajjin haji. Itu saya rasa bukan sesuatu yang baru bagi kita. Ya. Berapa kali tawafnya, bagaimana caranya, sa'inya berapa kali dari Safa ke Marwah, dari Marwah ke Safa, nanti berhentinya di mana, takhallulnya bagaimana itu. Coba tak cek jangan. Setelah sa'i itu atau umrah itu, nah, umrah lagi marak kemarin Ramadan itu luar biasa ya. Saya tidak berangkat. Umrah itu diakhiri dengan apa, Pak? Takhallul. Andai kata ada 5 orang rombongan. Ini mudah-mudahan jadi ilmu. Nanti tanyakan sama Pak Ustadz yang lain yang lebih kompeten ilmunya daripada saya. 5 orang ini rombongan atau 50 orang umrah bareng. Tawafnya, sa'inya, Safa, Marwah, Safa, selesai di Safa, di Marwah. Lalu apa? Takhallul. Apakah 50 orang yang rombongan itu ya boleh menggunting satu dengan yang lainnya? Boleh. Kalau dia belum tahalul, apa boleh gunting orang lain? Ada kemungkinan kisah kasus begitu enggak? 50 orang gunting-guntingan sama teman. Bisa. Gimana Pak Ustaz? Seyogyanya dari 50 orang itu minta sama orang lain yang sudah tahallul. Kan banyak ada jamaah-jamaah di situ itu, baik orang Indonesia maupun luar. Tolong saya boleh Pak ya digunting ya? Kalau digunting sudah halal enggak ini? Lalu orang yang sudah tahallul gunting yang lain-lainnya. Jadi jangan yang pakai ihram belum dia tahallul lalu gunting yang lain. Ngerti maksud saya Pak ya? Mudah-mudahan yang sudah pernah haji dan umrah kemudian diterima sama Allah Subhanahu wa taala ibadah. Inilah namanya al-hukmu fil ibadah, hukum dalam masalah ibadah. Tidak boleh menambahi, tidak boleh mengurangi. Mohon maaf kalau ada berbeda pendapat. Ketika orang menambah-nambahi dalam bidang ibadah yang mahdhah, namanya apa? Istilahnya di fikih bid'ah. Makanya ada ustaz yang tajam betul itu, tidak berani dia. Nah, saya mensiasati begini ketika ditanya, kalau sholat diperagakan oleh Rasulullah, betul Pak ya? Haji dan umrah diperagakan, wudu diperagakan enggak? Iya toh?
Sekarang saya tanya, ini rada sensitif tapi saya tidak ingin menabrakkan, supaya ada rangsangan aja. Kalau membaca sholawat itu caranya Nabi mengajarkan dilafalkan apa diperagakan? Sholawat, diapakan? Pakai lisannya Rasulullah enggak? Berarti kalau kita baca karena perintahnya ada, ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima, caranya Rasulullah mengajari bukan diperagakan tapi dilafalkan. Betul Pak ya? Tak cek sekarang. Lafal yang dari Rasulullah bunyinya bagaimana? Ya dengan di salat itu. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Maka berdasarkan itu saya berani mengatakan, mudah-mudahan tidak salah paham, sholawat batar, sholawat in'am, sholawat fatih, sholawat nariyah, sholawat munjiyah, sholawat nibil qulub, sholawat azhil tidak pernah diajarkan oleh Nabi. Betul Pak? Tapi itu lebih populer di masyarakat daripada sholawat yang itu. Lah kalau saya ditanya, karena perintahnya ada, ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima, saya nyatakan baca saja menurut yang diajarkan oleh Nabi. Mengapa sih Nabi memerintah sholat, caranya sholat ikut Nabi. Nabi memerintahkan zakat, caranya zakat ikut Nabi. Nabi memerintahkan umrah, caranya umrah ikut Nabi. Nabi memerintahkan haji, caranya haji ikut Nabi. Kok Nabi Allah memerintahkan bersalawat, kok caranya baca salawat, lafalnya kok tidak ikut Nabi itu? Nah ini berbeda di masyarakat. Nanti kita sampai di bab itu Pak ya. Mudah-mudahan tidak salah paham ya. Dari sisi materinya itu ada pembahasan, dari sisi asal usulnya jelas itu tidak berdasarkan apa? Hadis. Saya sudahi sampai dari 4 sudah diterangkan 2. 1 hukum dalam masalah apa tadi Pak? Akidah. Yang kedua hukum dalam masalah ibadah. Yang ketiga hukum dalam bidang apa? Muamalat. Yang keempat hukum dalam masalah hudud, pidana dan perdata. Karena panjenengan sudah memahami, tidak usah diterangkan yang itu. Muamalat, pergaulan antar manusia itu diatur sama Islam Pak. Ada remaja putra, remaja putri, atau ada bapak sama ibu ya, yang berbeda sama sekali, jenis kelaminnya berbeda. Mau hidup satu rumah, mau hidup satu kamar, mau hidup satu tempat tidur, ada hukumnya enggak Pak? Ada. Mas, enggak boleh. Pak, enggak boleh. Gimana Pak? Saya supaya bisa hidup satu rumah, satu kamar, satu tempat tidur. Oh, ada. Mana walinya, mana saksinya, mana mas kawinnya, ijab kabulnya dan sebagainya. Cuma gitu Pak. Iya, enteng kalau begitu. Nah, makanya ikuti hukumnya Allah. Berapa kali melakukan begitu? Ya sekali aja seumur hidup ya. Kan begitu Pak ya? Tidak nyambung, tidak apa-apa yang terakhir tadi. Ini Masya Allah muamalat itu begitu Pak ya. Ada pertanyaan beberapa detik sebelum saya akhiri. Dan semuanya harus bisa jawab. Apakah hukum Islam itu boleh diterapkan di negara kesatuan Republik Indonesia? Jawabannya? Boleh. Kalau ada orang ngomong gini, ini bukan negara Islam, ini bukan negara sekuler, tapi ini negara Pancasila. Jangan bawa-bawa agama ke sini, ke negara. Jawaban kita? Enggak, begini. Ada enggak orang ngomong gitu-gitu? Ada. Kita terpengaruh apa enggak? Kalau kita terpengaruh, kitab tauhidnya kita tutup, wabillahi taufiq wa hidayah. Enggak bisa Pak. Hukum Islam itu boleh diterapkan di negara kesatuan Republik Indonesia. Ya itu tadi, hukum akidah. Boleh enggak orang menerangkan tauhid di negara kita? Boleh, dasar hukumnya ada. Negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Itu tauhid. Undang-Undang Dasar tahun 1945 amandemen gitu ya. Pasal 29 ayat 1. Jadi boleh. Sholat, puasa, zakat, haji difasilitasi enggak sama pemerintah? Difasilitasi enggak? Oh iya, berarti hukum Allah boleh. Hanya saja yang muamalat. Hanya saja yang hudud. Nanti perlu ada intervensi dari penguasa. Harus ada landasan hukumnya, tidak boleh seenaknya manusia.
Nah kita itu kadang-kadang mohon maaf dicekoki pikiran-pikiran yang mau memisahkan antara agama kita dengan negara. Dan Menko Polhukam ya, itu sudah mengatakan bahwa tidak bisa dipisahkan itu antara agama dengan negara. Itu menyatu jadi satu. Nah, ya begitu. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan kita semuanya, keluarga kita senantiasa diberikan rahmat barakah hidayah Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.